What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ dan kita kedatangan produk baru dari DJI. Ini adalah Osmo Action 6. Yes, Osmo Action 6 ini kalau dari penampakannya sih kelihatannya lebih besar ya, dan sensornya juga lebih besar. Nah, kita akan unboxing, kita akan tes juga nanti kayak gimana hasilnya. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan buka aja. Set. Nah, sebelum buka biasa baca spek dulu yang ada di dus ya. Untuk sensornya betul lebih besar, yaitu 1/1.1 inch. Ini square sensor ya, Ber. Kayaknya sama kayak Osmo 360 yang kemarin ya, cuman bedanya dia ada dua ya. Nah, ini ada yang baru nih. Ada variable aperture. F-nya 2.0 sama f4.0. Nah, gue nggak tahu gimana efeknya ya di foto atau di video. Nanti kita akan coba aja. Baterainya masih sama nih baterainya. Dia itu selalu kalau bikin yang baru selalu ada aksesoris atau baterai yang bisa dipakai. Nah, ini useful banget nih dari zaman Osmo Action yang ketiga sampai sekarang tuh sebenarnya basically bisa tuker-tukeran. Tapi baterainya kan udah upgrade ya. Udah 1950 mAh. Lalu kompatibilitas juga sama DJI Mic atau DJI Osmo Audio itu bisa. Mic 3 yang gue pasang di sini juga tentunya kompatibel. Lo punya mic mini juga bisa. Dan upgrade di storage-nya upgrade dari 40 berapa kemarin? 49 ya, Ger? 49 giga naik 1 giga, lumayan lah ya, jadi 50 gig. Waterproof 20 meter. Nah, kemarin 5 Pro 20 meter juga ya. Oke, mungkin udah mentok ya. Itu tanpa casing tambahan. Jadi kalau kalian yang suka free dive, gue rasa ini oke banget ya. Kita buka dulu isinya apa aja. Ya, ini karena paketnya yang standar combo, jadi nggak ada tongsisnya. Gue nanti akan pinjam tongsisnya Osmo 360. Documentation, and then this is screw. Oke, ada baterainya dipisah. Ada silika gel, ini apa? Oh, oke, dudukan ya, dudukan sama ada mountingnya kok kayak beda ya? Kita lihat ya. Mudah-mudahan sama ya. Beda. Kayak beda deh. Ini jepitannya aja beda ya. Coba kita lihat. Ini punya Osmo 360. Iya, agak beda. Ya nggak tahu kenapa dia ada kayak lidahnya gini. Mungkin biar gampang dibukanya. Nih jempol kita dan telunjuk kita lebih mudah dipencet ya. Jadi gampang. Dan ini pairnya juga kayak lebih nyaman aja. Nah, ini banyak yang nanya nih, ini apa sih sebenarnya? Ber, lo tau nggak Ber, ini buat apa Ber? Biar kencang aja. Biar nggak slip. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau ngencengin, itu kalau kita tambahin ini tuh bener-bener kayak lebih firm aja, ya ngencengin skrunya. Ini skrunya ada di sini, skrunya masih sama, lo bisa pakai yang sebelumnya. Ini juga masih sama, dan ini curvy adhesive mount. Jadi ini biasanya buat helm ya, bagian sebelah sini atau bagian atas helm itu boleh banget. Ya. Terus dapat kabel seperti biasa. Oh bener Ber, kok nggak ada frame-nya ya? Oke, ini punya Osmo Action 5 Pro ya. Di sini nggak dapat. Coba kita coba. Nggak muat. Coba pinjam Osmo Action 5 Pro. Oke, slightly bigger ya. Untuk layar, I don't know, layar kayaknya sama-sama aja. Ya. Depannya berasa lebih besar nih untuk layar depan. Bener nggak sih? Apa gue doang yang ini? Nggak tahu sih di spek ya. Dan ini ada sensor di depan. Sensornya ini sensor cahaya sepertinya ya, atau temperatur ya, supaya bisa mengadaptif. Oke, intinya adalah supaya kalau siang itu bagus, malam juga bagus. Dia bisa mengikuti ambient light. Bukanya masih sama nggak? Yang ini? Oh, oke, thank you. Ini udah selesai. Nah, bukanya sama kayak yang Osmo 360. Jadi ada penguncinya begini. Tok. Jadi make sure kalau ini secure ya. Ini good job ya DJI bikin seperti ini. Oh, ada lagi. Ada teh celupnya. Gimana keluarinnya, Be? Ngapain pakai teh celup di dalam? Maksudnya silika gel. Kenapa ada silika gel lagi? Juga. Jadi agak buka mungkin 1 year later ya. Oke. Thank you Jose. Nah, ini ada slot micro SD di sini seperti biasa, dan ini lebih firm, gue suka banget. Nah, ini nih yang make sure kalau air itu tidak tembus. Ini lihat sealnya segede gini, dan ini kuat ya.
Ini bener-bener kalau kita pasang itu firm banget nih. Ya, ada penguncinya juga lagi. Ya, ini nggak bisa kebuka. Secara nggak sengaja, kebuka gitu nggak ya. Ini harus kita buka dulu kuncinya dari sini. Ini harusnya bisa dicabut. Wait. Nah, bisa dicabut juga. Oke, kita pasang lagi. Ini beda sama yang punya yang lama. Kita pasang baterainya. Nah, baterainya harusnya sama. Pinjam lagi deh. Baterainya coba, bro. Ini 1950 mAh. Ini 1950 mAh. Sama ya. Jadi ini punyanya Jose. Kita coba masukin ke sini. Bisa nggak? Bisa. Oke, actually sama. Thank you. Nah, pinter ya, DJI bikin kamera, sensornya beda, ukurannya beda, tapi baterainya tetap sama. Jadi orang yang udah punya sebelumnya, apalagi beli paket yang combo, baterainya 3, itu ya cukup beli yang standar aja. Seperti ini pasti baterainya tidak ada. Oke, di sini juga ada secure-nya, jadi ada secure lock-nya, kita giniin dulu baru buka. Nah, kalau ngecas langsung di sini, karena kita paketannya yang standar, ngecasnya harus langsung ke body. Dan kita akan cas dengan kabelnya dia. Nah, gue notice nih sejak Osmo 360 kemarin, kabelnya lebih tebel. Dan harusnya juga ngaruh di fast charging ya. Ini di dusnya, nah dulu gue sempat salah lihat nih. Sekarang gue bener nih ada ya, literally ada tulisannya 2,5 sampai 27 watt power delivery. Ya kan? Gue nggak salah lihat kan, ada. Jadi kalian bisa pakai C2C ya, C2C port. Dan ini gue pakai power bank baru gue ya, yang bisa magnetik tapi handphonenya tidak ada. Oke. Anyway, dia sudah ada 39%. Kita akan cas dulu setidaknya 60-an lah, dan nanti kita akan coba aktivasi dan update firmware. Stay tune. Oke, kita sudah 89% nih ngecasnya. Sebentar banget ya ternyata ya. Tadi belum peel ini ya, kita peel dulu. Oh, gede banget. Ya, memang lebih besar tadi kita bandingin. Sama ya, modelnya diputar. Tadi kita coba juga masang di sini, nggak bisa pakai yang sebelumnya. Jadi literally beda. Alright, kita nyalain aja. Tekan sekali. Cepet banget startupnya. Kita pilih English. Yap, date tanggal berapa PR sekarang? 12 ya, oke. Bulan 11. Tanpa aktivasi sebenarnya bisa dipakai. Oke, tapi anyway, gue mau connect sini aja. Kita connect, accept, right, join. Oh kan, ada firmware update kan? Kita lihat apakah butuh aktivasi. Enable quick launch, authorize. Oh, ada allow tracking. No, cancel. Oke, balik lagi aja. Oke, kita update firmware-nya. Kita download firmware dulu. Oke, tadi pas gue update firmware itu ada keterangannya banyak ya. Sebenarnya gue udah dikasih tahu sih, tapi gue pengen bacain aja ya. Jadi ya kalau lo nggak update firmware itu sayang banget. Itu wajib karena dia akan optimize untuk Super Night-nya, Super Night untuk videonya. Jadi kualitasnya akan lebih baik tentunya. Ya, ini di firmware-nya di versi 0101 0222. Jadi udah banyak banget ya. Udah versinya untuk kita nanti customer itu udah banyak banget yang ke-update. Jadi better update. Lalu ada stabilization bisa di off-in, jadi ketika pakai macro lens. Jadi enable untuk more creativity untuk shooting optionnya ya. Lalu ada, nah ini yang baru ya, ada automatic variable aperture range option. Jadi range optionnya itu bisa diatur f2 sampai f4 atau f2.4 sampai f4 atau bisa fix juga. Nah, ini kita akan nanti bermain-main. Nah, sekarang di sini ada tulisannya optimize film style color reproduction. Nah, artinya ada pilihan-pilihan filter nih sekarang di kameranya. Jadi lo mau film look atau apa itu bisa ya. Lalu ada quality priority ya di video mode. Jadi enabling untuk lebih enhance hasil tangkapannya. Nah, ada juga support untuk portrait di 9:16 aspek rasio di slow motion mode. Di sini ada optis, gue udah seneng nih ada kata-kata 8K, tapi ternyata gue bacain ya, optimize image quality in 8K photo mode. Jadi bukan di video mode. Nanti kita lihat videonya itu memang tidak ada 8K ya, improving dynamic range. Oke.
Ini kameranya udah dinyalain dan udah beberapa menit. Ya, anget-anget dikit wajar lah ya, tapi ini masih oke kok. Nah, kita coba swipe dari atas ke bawah. Kita lihat di sini ada preset mode, ada quick switch, ada gesture sekarang. Ya, sebelumnya nggak ada kan, adanya voice command doang. Right, bener ya. Ada voice command sih, sekarang ada gesture. Gesture seperti apa sih, penasaran? Gesture mode, take foto video atau gesturnya pakai satu gesture saja. Alright, gue matiin dulu. Oke. Internal memory betul ada 50 GB dan lu bisa tambahin SD card. SD cardnya I don't know, mungkin 1 tera bisa sampai 1 tera. Dan kita langsung masuk di sini di settingan videonya. Nah, di video di sini opsinya dari 1080 ada 2,7K, 2,7K 4:3 sampai 4K 4:3 ya. Nah, di bawahnya oke. Wah, 4K 4:3 nya bisa 120 fps. Sebelumnya kayaknya nggak bisa deh. 120 itu hanya di 16:9. Nah, ada lagi apa nih? Karena dia kan pakai square sensor, artinya kotak, ya. Itu lebih leluasa untuk post pro. Jadi teman-teman bisa pakai di sini ada custom mode, kita pencet yang di atas. Nah, ini dia. Aspek rasionya yang kalian tahu kan 16:9, 9:16, 4:3 gitu ya. Bisa portrait, landscape. Nah, ini ada yang baru custom mode. Nah, kalau di custom kayak gimana sih tampilannya? Oke. Shoot. Oh, kotak. Ber, kok kotaknya begini? Nggak kayak yang itu bisa kotak semua. Sensornya udah beneran kotak sih rasa, Pak. Oke. Nah, ini kalian bisa jadi framing, mau ngambilnya vertikal atau horizontal itu terserah ya, udah aman-aman aja. Oke, ini kita bisa tap di sini, double tap untuk grid. Nah, bisa full juga, Ber. Jadi kalau kita tap di sini, gridnya tidak kelihatan. Jadi kayak tadi guidance aja. Jadi kalau kita tap lagi, double tap, dia akan kelihatan kayak plus begitu. Oke, jadi ini 1:1 ya, teman-teman. Aspek rasionya 1:1. Ada portrait, ada landscape. Kita bisa portrait juga, dan kita bisa mounting seperti landscape. Ya, resolusi tentunya bisa 4K dong. Dan bisa 120 betul, tadi di 120 fps bisa juga untuk portrait. Oke, banyak banget yang bisa dikulik ya. Kita default dulu deh. Ya, kita default untuk landscape aja. Oke. Lalu ada apa lagi yang baru di sini, sebelah kiri ada pre-recording masih sama ya, loop recording dan lain-lain masih sama. Tapi pre-recnya di sini bisa sampai 5 menit. Oke, pre-rec itu artinya sebelum kita shutter ditekan itu sudah merekam. Jadi ada buffering. Ketika record dia maka akan mulai di detik berikutnya. Misalnya 15 detik pre-recording, artinya pas kita klik dia recording ke yang 16 detik dan seterusnya sampai kita stop recording. Cocok buat kalian bikin trick shot atau misalnya kalian flip battle nggak berhasil tuh ya. Itu pakai pre-rec aja ya, 30 second misalnya. Nanti begitu berhasil baru klik record ya. Jadi pre-rec itu seperti itu. Gue nggak tahu kalian udah tahu apa belum, jadi itu gue jelasin. Alright, itu di mode video. Dan di mode video di sini tadi ada aperture yang bisa diubah. Di sini ada di sebelah kanan, di tab. Nah, ini dia. Quality priority juga tadi bisa di-update ya, kita bisa enable. When enable, color-nya jadi vivid, contrast ya, lebih enhanced. Jadi kalau kalian teman-teman suka yang di siang hari yang lebih bagus vivid suaranya lagi vivid. Color-nya kalian bisa enable di situ. Dan stabilization skenario-nya sekarang ada opsi, ada lo mau daily atau lo mau sport. Ini yang baru. Variable aperture, lo kalau mau auto itu cuma kasih range doang dari f2 sampai f4. Tapi kalau fix, nah ini dia, kita fix nih. Fixnya lo mau berapa? 2.8 atau starburst. Nah, ini dia kenapa dia ada variable aperture lo tadi 2.0 sampai 4.0. Nah, starburst itu sama kayak kalau lo punya Mavic 4 Pro, itu kalau F-nya dibesarin angkanya itu bisa lampu itu jadi kayak bintang. Starburst ya, kayak bintang sedang gitu. Jadi kalau tidak pakai 4.0, kalau di action cam ini itu jadinya biasa aja ya. Ini bisa coba nanti kita ada lampu, nanti kita coba tembak ya. Alright, gue nggak mau fix deh, gue auto aja sekarang. Sudah, sekarang di mode foto. Di mode foto apakah bisa 1:1 juga? Pengennya bisa ya. Sayangnya di 4:3 Ber. Kenapa nggak dibikin 1:1? Padahal enak banget kalau 1:1 lo foto itu gede banget, dan lo mau crop, mau jadiin horizontal foto atau vertical foto itu up to you. Sayangnya ini 4:3 doang, dan di sini quality-nya nggak kelihatan juga. Ini apakah berapa megapiksel nggak kasih tahu, tapi
klaimnya ini sekitar kayak 35 megapiksel, justru downgrade daripada yang sebelumnya yang bisa 40 megapiksel. Tapi it's okay karena sensornya lebih besar ya, megapikselnya segitu juga nggak apa-apa ya. Opsi untuk FOV atau field of view masih sama dari standar natural wide. Oh, ada natural wide sekarang. Ada wide untuk foto. Oke. Kalau video, khusus video tadi ada ultra wide. Dan pasti teman-teman pengen lihat fitur lainnya ada lagi nggak sih? Oke, kita lihat aja. Super night, portrait mode. Portrait mode ini baru. Portrait mode itu bukan berarti lo foto jadi bokeh, enggak. Ini portrait mode itu adalah di video. Ya, untuk apa sih? Untuk enhance bagian muka lu. Muka lu akan skin tone-nya lebih bagus ya, walaupun di mode video. Dan ini ada opsi flat de-warp yang mana dia tidak ada fish eye-nya. Jadi kayak lo pakai smartphone seperti itu, tapi sensornya lebih gede guys. Ya, ini cocok juga untuk lo yang suka ngevlog karena di depannya kan ada layarnya. Lo bisa ngeliat juga dan tampilannya akan lebih natural seperti itu. Ya, pilihan Rocksteady-nya juga masih ada di portrait mode. Jadinya tidak usah khawatir kalau goyang. Oke, menarik. Ya, kita pilih yang lain, ada apa? Subject tracking. Subject tracking untung masih ada. Subject tracking itu kalau misalnya lo lagi demen main padel ya, lo taruh di tripod, and then arahin ke lo main aja. Nanti dia akan tracking kemana lo pergi. Betul nggak, Ber? Betul ya? Tadi Jose udah tidur, oke. Jose udah mainin tuh. Ya, Jose udah mainin. Ya, subject tracking. Jadi lo nggak usah pakai gimbal untuk tracking, lo udah aman. Slow-mo. Nah, slow-mo-nya dengar-dengar ya, di sini memang bisa 240. Oke, gue lihat ya. Di sini 1080 240, tapi menurut spek yang gue baca itu bisa 32 kali slow-mo. Kalau 240 itu 8 kali slow-mo ya. Kalau melalui Mimo ya, kita bisa di extend bisa sampai 960 fps di 1080. Tapi ya, ngambilnya bukan di mode slow-mo guys, ngambilnya di mode biasa video ya, 1080 240 fps nanti jadi di extend. Oke. Ini masih normal. Time lapse. Nah, di mode time lapse seperti biasa ada time lapse, hyperlapse saja. Tidak ada star lapse atau apa tuh light trail atau apapun ya. Oke, ya. Tentunya resolusi bisa lo mentokin di 4K 30. Anyway, ada hidden feature lagi kah? Sepertinya tidak ada. Ya, tidak ada hidden feature lagi. Maka waktunya kita coba saja. Oke, basically sekarang sudah jam 6. Jadi literally sudah lumayan gelap. Memang belum gelap gulita banget. Masih kelihatan awan dan lain-lain. Tapi gue pengen ngetes. Sekarang gue coba pakai aspek rasio 1:1 di 4K 30 ya, dengan Rocksteady-nya on dan wide. Oke, kita coba seperti ini. Dan aperture-nya gue masih ngesetnya di variabel, jadi dari 2.0 sampai dengan 4.0. Jadi ini tidak ada starburst ya basically, dan gue akan ngetes suaranya apakah bagus atau enggak. Ya seperti ini, langit sudah mulai gelap. Kalau ngeliat dari screen sih sepertinya sudah terang ya. Dan ini mode wide-nya nggak kayak fish eye ya, gue nggak tahu, gue suka sih. Oke, seperti biasa DJI itu lebih arahnya ke apa Ber dibilangnya warmer ya warm, jadi agak stylenya memang seperti itu. Oke, jadi gue coba nih ya, kalau pakai fixed aperture yang 2.8 ya, jadi kita lihat ini di depan ada lampu seperti ini ya. Lalu gue akan coba lagi pakai yang fixed aperture-nya di 4.0 yang katanya starburst itu. Nah, kita lihat ya, kita video ini. Nah, lampunya jadi ada kayak bintang kayak gitu, mirip kayak Mavic 4 Pro sebenarnya. Nah, ini hal yang baru ya. Sekarang kita coba lagi. Di sini ada fitur yang ada tulisan 1x-nya, jadi kayak handphone aja. Kalau kita double tap, jadi zoom. Nah, kita lihat nih, apakah sambil ngerekam bisa zoom atau tidak. Nih, gue lagi ngerekam. Oh, tidak bisa. Oke, tidak bisa sayangnya. Kita stop recording dulu. Tapi kita pengen lihat double tap di sini, zoom, hasilnya apakah bagus atau pecah. Dan ini low light ya. Nanti berarti bisa ngetes di area yang tidak lagi low light. Pengen lihat juga dynamic range-nya kayak gimana. Oke, jadi ini settingannya ada di 1x1 kotak 25 frames per second. Di lock, white balance-nya gua lock di 5000, dan ini pakai settingan Rocksteady yang standar dengan field of view-nya wide. Nah, 1:1 seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin jadi yang landscape seperti ini ya,
Dan sekarang kalau misalnya mau portrait atau vertikal, dia akan jadi seperti ini. Gimana menurut teman-teman sekarang? Lebar ya? Sekarang kalau sprint Albert tinggalan udah biarin. Apakah stabilisasi oke? Harus kasih oke. DJ mah dari kemarin udah bagus stabilisasi. And there you go. Ini gue lagi pakai portrait mode, gue pengen lihat apakah ada efek yang berbeda di bagian muka gue. Nah, kita sekarang record ya. Ya muka gue ya gitu-gitu aja ya. Buka topinya Pak, lihat kulit. Waduh. Versus yang biasa ya, mode biasa. Oke, kita coba Super Night dan kita coba setting. FPS-nya bisa sampai 60 sekarang. Dulu kan mentok di 30 dan 25 24 ya. Ini kok bisa 60 ya? Gue kira ada something wrong tapi ternyata betul. Kita coba 25 aja. Dan ini kita Super Night dengan white. Oh, oke, lebih terang ya. Padahal ini semakin malam ya. Semakin malam, ini udah jam 6 lewat. Ya. Ya, lebih terang ya Fer ya dibandingin tadi. Tadi itu kita masih coba masih mode biasa, video biasa, dan ini oke banget. Oke, sekarang kita di mode foto ya, dan ini tidak ada ukurannya mau berapa megapiksel, pokoknya anyway paling gede 4:3 ya. Pastiin teman-teman pilih yang L large 4:3 dengan 3 detik ya supaya kita bisa 1, 2, sekali lagi ya. Cepet loh, loadingnya cepet, bisa langsung 3, 2, 1. Oke, 38 megapiksel, jadi udah ada tulisannya 38 megapiksel foto. Setelah difoto baru ada ya, tapi pastiin teman-teman pakai yang L 4:3. Oke, jadi setelah dipakai ya, gue recap ya, ini sebenarnya lumayan banyak untuk upgrade-nya ya, termasuk tadi Starburst tadi ya di video. Dan untuk fotonya tadi juga bisa 38 megapiksel dengan kualitas yang sangat baik, karena juga memang sensornya besar. Nah, opsi tadi yang square sensor itu sangat menguntungkan buat teman-teman yang ngambil video bingung mau buat apa nih, buat YouTube atau buat short atau buat reels seperti itu lo ambil yang custom mode aja di 4K, jadi resolusinya tetap aman ya. Dan gue tadi cobain juga untuk variable aperture-nya, itu gue seneng banget bisa seperti itu. Dan ini agak unik sih sebenarnya, dia kok mode night videonya atau Super Night-nya kok bisa sampai di atas 30 fps. Still don't understand why kita butuh di atas 30 fps untuk low light. Apakah kita akan semi slow-mo sedikit ya di 60 fps? I don't know. Dan juga tentunya dia menawarkan memori atau storage yang lebih besar, yaitu 50 GB. Nah, buat teman-teman yang pengen upgrade atau pengen punya ini, misalnya teman-teman masih punya yang versi lama, definitely worth to buy ya. Dan di depan sini kalian lihat ada ambient light sensornya, ini baru. Harganya cuman sedikit lebih mahal ya. Jadi teman-teman, harganya saya kasih tahu dulu ya. Harganya untuk paket yang standar combo di 7.495.000. Jadi teman-teman tidak mendapatkan ini lagi ya, karena dia sudah bisa custom mode, jadi nggak perlu miring-miringin lagi. Tentunya hanya dapat kabel dan juga baterai dan screw ya. 7.495.000 untuk standar combo. Untuk adventure combo paketnya tentunya akan dapat 3 baterai, dapat hub, dapat extension rod juga. Itu di harganya 9.249.000 ya. Harganya mirip sama Osmo 360 kemarin. Belinya di mana? Teman-teman bisa beli di toko officialnya di DJI Store yang ada di berbagai mall. Kalian bisa cek di bawah ini. Di Urban Republic juga akan tersedia. Dan untuk teman-teman yang mau belanja online, itu bisa juga di Tokopedia official store-nya DJI, dan juga ada Shopee, ada Blibli, dan juga Aerospace. Ya, pastiin teman-teman beli yang bergarasi resmi, karena garasi resmi bisa diklaim up to 1 tahun. Pastiin kalau mau cebur-ceburan ke air, ini nutupnya yang rapat ya. Ini udah tahan air sampai 20 meter. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Dukung terus Urban Republic Indonesia supaya semakin berkembang dan bisa menyajikan video-video unik seperti unboxing DJI Osmo Action 6 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari Urban Republic. Bye bye.